sudah masuk ke Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu tadi seperti kami sampaikan, pertama kali Bapak Ibu akan mengakses portal itu, silakan Bapak Ibu masukkan alamat webnya, yaitu di portal rb.menpan.go.id, kemudian nanti Bapak Ibu akan masuk diarahkan ke halaman utama berikut gitu ya. Di sini memang ada beberapa fitur gitu ya, ditampilkan ada evaluasi RB dan RB ruang belajar gitu ya. Hanya saja pada pagi hari ini kita akan fokus bagaimana pemanfaatan di rencana aksi di evaluasi RB. Jadi untuk memulai Bapak Ibu dalam pengisian rencana aksi, Bapak Ibu silakan masuk ke menu evaluasi RB. Silakan diklik gitu ya. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah mengklik evaluasi RB, nah nanti akan muncul permintaan email dan password. Nah, nanti email ini akan diisikan oleh user ID yang sudah kami bagikan nantinya, gitu ya, seperti itu. Jadi misalkan di sini kami coba contohkan dari akun yang sudah kami terima, gitu ya, sudah kami dapatkan, isi usernya apa, kemudian passwordnya apa, gitu. Nah, ini maksud email itu nanti user ya Bapak Ibu ya, user ID yang nanti akan kami bagikan melalui email sesuai dengan email yang diinput pada form penunjukan portal gitu ya di surat yang sudah kami berikan pada minggu lalu gitu, seperti itu. Oke, setelah itu kita login ya. Nah, ini tampilan ketika Bapak Ibu sudah berhasil login ya, seperti itu. Ini tampilannya Bapak Ibu sekalian ketika Bapak Ibu sudah berhasil login. Nanti di sini kalau misalnya kita lihat ada lima menu lah ibaratnya gitu ya, ada discuss, LKRB, rencana aksi gitu ya. Nah, nanti pagi hari ini ketika Bapak Ibu ingin rencana aksi, silakan Bapak masuk ke menu rencana aksi ini gitu ya, seperti itu. Silakan diklik menu rencana aksi, ditunggu. Nah, ini merupakan tampilan pertama ketika Bapak Ibu akan mengisikan rencana aksi. Nah, sebagaimana tadi kalau sudah kami perlihatkan ya proses bisnis dari pengisian rencana aksi itu kan. Nah, ini kalau misalkan kami perlihatkan proses bisnisnya, misalkan kita pertama lakukan di RB General itu, pertama adalah melakukan input kegiatan utama roadmap RB General. Nah, itu bagaimana caranya? Gitu ya, seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu silakan masuk ke menu perencanaan, kemudian Bapak Ibu klik di roadmap rencana aksi RB General, gitu ya, seperti itu. Ini sebenarnya ketika Bapak Ibu tadi masuk ke menu rencana aksi, tampilannya ini sebenarnya sudah posisi di mana Bapak Ibu sudah bisa langsung menginput kegiatan utama dan rencana aksi DRB General. Hanya saja nanti untuk memastikan gitu ya, nanti Bapak Ibu silakan klik perencanaan, kemudian masuk ke roadmap rencana aksi DRB General. Nah, untuk memulainya silakan Bapak Ibu klik create gitu ya, klik create. Nah, nanti di sini Bapak Ibu akan muncul form seperti ini. Form ini digunakan Bapak Ibu untuk mengisikan kegiatan utama yang sudah ditetapkan, gitu ya, seperti itu. Di sini ada instansinya, nanti instansinya ini akan menyesuaikan tergantung dengan instansi Bapak Ibu, gitu ya. Kemudian nanti di sini yang pertama kali yang perlu Bapak Ibu isikan adalah kegiatan utama. Kegiatan utamanya apa sih dalam RB General, gitu ya, seperti itu. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa kegiatan utama untuk Bapak Ibu bisa melihat secara lengkap daftar kegiatan utama apa saja yang akan dipilih, silakan diklik search more gitu ya. Nah, search more, nah ini Bapak Ibu bisa lihat di sini kegiatan-kegiatan utama yang Bapak Ibu bisa pilih untuk dimasukkan di dalam portal RB gitu ya, seperti itu. Nanti misalkan ini kami contohkan misalkan terkait dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terintegrasi dengan indikator nilai sakit. Nah, Bapak Ibu sekalian di sini juga Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa bisa jadi ada beberapa kegiatan utama yang seperti terulang gitu ya, ada double gitu ya. Misalkan pelaksanaan arsitektur SPB-nya ada dua. Kenapa ada dua? Karena ini sebenarnya indikatornya berbeda Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sebenarnya satu kegiatan utama, tapi karena indikatornya ada dua, maka ini muncul seperti ada dua kegiatan utama. Sehingga nanti Bapak Ibu ketika mengisikan kegiatan utama juga perlu diperhatikan indikatornya gitu ya, indikatornya apa yang ingin kita jawab gitu ya, seperti itu, indikatornya apa. Jadi tidak hanya mengacu pada kegiatan utamanya saja, tetapi juga indikatornya Bapak Ibu perlu perhatikan, mengantisipasi nanti misalkan ini ada kegiatan-kegiatan utama yang memang berulang tapi indikatornya memang berbeda-beda. Jadi nanti ini juga Bapak Ibu perlu memilih menyesuaikan dengan indikatornya tersebut. Tadi saya contohkan misalkan ini perencanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini ada dua ya kegiatannya, ini karena indikatornya berbeda. Ada indikatornya pertama ada indeks perencanaan pembangunan, dan yang kedua ada nilai sakit. Nah, ini kami akan memilih mencoba yang nilai sakit terlebih dahulu. Kita diklik. Nah, nanti kemudian langsung muncul di sini indikatornya nilai sakit ya. Kemudian nanti misalkan koordinatornya siapa gitu ya. Oke, misalkan kita masukkan koordinatornya siapa sesuai dengan dokumen
perencanaan sudah dibuat. Bapak Ibu sekalian, ini juga perlu kami sampaikan ya bahwa harapan kami nanti mungkin kami harapkan mungkin sebelum menginput ke dalam portal gitu ya, sebelum menginput ke dalam portal, kami harapkan Bapak Ibu juga teman-teman di instansi pemerintah sudah memiliki matriks rencana aksi ya, matriks rencana aksi dan kegiatan utama yang dibuat biasanya di dalam Excel gitu, biasanya seperti itu. Tujuannya adalah sebenarnya ini untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian ketika Bapak Ibu akan menuangkan. Jadi sebisa mungkin nanti Bapak Ibu juga memiliki matriks yang berbentuk Excel-nya gitu ya, untuk nanti sebagai bahan kita dalam memasukkan ke sini. Jadi jangan sampai nanti memasukkannya langsung ke sini gitu ya, tidak dijembatani dulu oleh itu gitu. Karena kami khawatir nanti agak sulit untuk mengisikannya. Jadi kami harapkan nanti Bapak Ibu tetap disiapkan terlebih dahulu gitu ya, itu misalkan di Excel-nya, karena beberapa kami berdiskusi dengan teman-teman di beberapa instansi juga sebenarnya mereka karena kemarin sembari menunggu portal ini keluar, maka mereka sudah menyiapkan gitu di Excel gitu. Nanti jadi kami harapkan Bapak Ibu silakan dibuat dulu matriksnya di Excel, nanti baru kemudian dimasukkan ke sini. Tujuannya supaya mudah lah, ibaratnya seperti itu. Nanti silakan dimasukkan koordinatornya siapa, misalkan koordinatornya ada di Biro Perencanaan gitu ya. Kemudian pelaksananya siapa, misalkan seluruh unit gitu ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah kegiatan utama dipilih, koordinator dan pelaksanaan dipilih, selanjutnya Bapak Ibu perlu menginput satuan targetnya. Satuan target dari indikator ini gitu ya, indikator dari kegiatan utamanya. Misalkan contoh di sini nilai sakit, maka satuan dari targetnya adalah nilai. Kalau misalkan di sini misalkan contoh maturitas SPIP gitu, di sini mungkin satuan targetnya ada level gitu, level maturitas. Atau misalkan di sini indikatornya adalah opini BPK, maka di sini mungkin satuan targetnya adalah opini gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu setelah menginput satuan targetnya apa gitu ya. Ini sebenarnya isian bebas Bapak Ibu untuk satuan target. Jadi ini nanti silakan disesuaikan aja, bisa nilai, bisa persentase, kemudian bisa skor, bisa level gitu. Jadi nanti ini disesuaikan dengan indikator dari kegiatan utamanya tersebut gitu ya. Nanti setelah mengisi satuan target, kemudian Bapak Ibu menginput tipenya ya, tipe data dari indikator ini apa gitu, kuantitatif atau kualitatif. Misalkan ini nilai sakit itu kan datanya angka gitu ya, maka ini bisa dikategorikan sebagai tipe data kuantitatif. Tapi kalau misalkan nanti contoh opini BPK itu kan satuan targetnya kan opini ya, misalkan opininya WTP, WDP, nah itu kan bukan kuantitatif ya, tapi suatu pernyataan gitu. Nanti di sini tipenya bisa dipilih kualitatif. Jadi ini nanti disesuaikan dengan skor yang digunakan dari tipe indikator yang digunakan dari setiap kegiatan utama. Kegiatan utama, indikator, satuan target dan tipenya. Selanjutnya Bapak Ibu perlu menginput baseline dan target dari indikator kegiatan utamanya gitu ya, seperti itu. Nah, pertama kita isikan baseline-nya terlebih dahulu karena ini prosesnya kita pengisian untuk 2023, maka tentu kita perlu mengisi dulu baseline di tahun 2022-nya gitu ya. Nanti silakan Bapak Ibu klik ditulis di sini, ditulis di sini tahunnya, tahun 2022. Kemudian jangan lupa setiap baseline di sini dicentang baseline gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk menjelaskan bahwa tahun 2022 itu merupakan baseline kita gitu ya, seperti itu. Nanti di sini diinput misalkan targetnya kapan sih di tahun lalu, target tahun lalu itu kita ada di 65. Kemudian realisasinya di tahun lalu itu kita mendapatkan di 67. Nah, lalu kemudian setelah kita menginput baseline, selanjutnya kita menginput target gitu ya. Nah, target yang diinput di sini tidak hanya pada target tahun ini saja, tetapi juga target juga di tahun 2024. Karena penetapan kegiatan utama dan indikator beserta target itu kan, kalau kami sudah sampaikan itu, kita mengarahkan supaya Bapak Ibu sudah bisa menetapkan ya target di 2023-nya berapa dan 2024-nya berapa. Jadi nanti di sini juga Bapak Ibu perlu menginput gitu ya, perlu menginput target di 2023 berapa dan di 2024-nya itu berapa gitu ya, seperti itu. Nah, ini kami contohkan misalkan kita masukkan target untuk di 2023-nya berapa sih gitu ya. Targetnya misalkan 70 gitu ya, seperti itu misalkan. Kemudian nanti di target 2024-nya sesuai dengan dokumen roadmap-nya, misalkan di sini ada 75, katakanlah seperti itu. Nah, ini proses
tahap pertama, Bapak Ibu, tahap pertama dari penginputan kegiatan utama dari RB General, gitu ya. Ini tahap pertama, ini sudah selesai ketika sudah melengkapi kegiatan utama, indikator, koordinator pelaksana satuan target beserta baseline dan target tahunannya. Ini tahap pertama dalam pengisian kegiatan utama RB General sudah selesai. Ketika sudah semua formnya, jangan lupa Bapak Ibu klik save di ujung kiri atas ini. Silakan diklik save terlebih dahulu. Oke, jadi tadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah klik save gitu ya, nanti Bapak Ibu, nah nanti Bapak Ibu ketika sudah mengklik save maka semua data tadi dari kegiatan utama, kemudian indikator, koordinator pelaksanaan dan target itu sudah terisi semua, maka semuanya sudah tersimpan gitu, dan ini sudah tidak bisa diedit lagi nih kalau misalkan mau merubah gitu ya. Nanti kalau misalkan mau diubah lagi targetnya, misalnya ada penyesuaian, nanti Bapak Ibu silakan klik edit gitu ya. Jadi nanti ketika memang save-nya itu sudah berhasil, ketika menu di pojok sini sudah berubah dari save menjadi edit gitu ya, seperti itu. Nah, ini pertama sudah selesai dalam Bapak Ibu pengisian kegiatan utama gitu ya, seperti itu. Nah, lalu kemudian selanjutnya apa? Kalau misalkan kita lihat lagi di proses bisnis yang sebelumnya dijelaskan, setelah menginput kegiatan utama roadmap RB General, selanjutnya Bapak Ibu menginput rencana aksi atas kegiatan utama yang ditetapkan. Berarti selanjutnya kita akan mengisikan rencana aksi. Bagaimana kita mengisikannya? Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kalau misalkan kita sudah lihat, ini kan form dari kegiatan utama yang sudah kita tetapkan ya, gitu ya. Ini form dari kegiatan utamanya. Ini sebenarnya kalau misalkan Bapak Ibu klik di roadmap rencana aksi general ini akan muncul nih kegiatan-kegiatan utama yang Bapak Ibu tadi sudah buat gitu ya. Tadi sudah kami contohkan kegiatan-kegiatan utama ini sebenarnya nanti akan muncul di sini. Nah, nanti kemudian kegiatan-kegiatan utama ini kan perlu dibuatkan rencana aksi gitu ya. Nah, nanti bagaimana untuk mengisikan rencana aksinya? Silakan Bapak Ibu klik misalkan kegiatan utama terkait dengan misalkan ini ya, terkait dengan penyederhanaan birokrasi gitu, seperti itu. Nah, nanti diklik kegiatan utamanya, kemudian Bapak Ibu untuk memulai pembuatan rencana aksi, silakan Bapak Ibu bisa memilih buat rencana aksi sesuai dengan tahun yang akan kita buat rencana aksinya gitu ya, seperti itu. Contoh misalkan di tahun ini 2023 gitu ya, maka kita akan pilih buat rencana aksinya di tahun 2023 ini gitu. Nanti tahun depan kalau kita akan mengisikan lagi di 2024, maka kita pilih buat rent aksi di sini tahun 2024. Nah, ini sementara kita akan buat dulu rent aksi di tahun 2023-nya gitu ya. Nanti silakan Bapak Ibu klik buat rent aksi. Oh ya, mohon izin nanti ini sudah. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kalau misalkan Bapak Ibu mengklik buat rencana aksi ya, ketika Bapak Ibu mengklik buat rencana aksi, maka Bapak Ibu akan muncul form tampilan seperti ini gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ini form ini akan berlaku untuk satu aksi gitu ya, seperti itu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu akan menginput aksi-aksi berikutnya, maka Bapak Ibu mengklik lagi menu buatan aksi tadi. Ini saya contohkan terlebih dahulu untuk pengisian satu aksi dari suatu kegiatan utama gitu ya. Misalkan contoh penyederhanaan birokrasi, mungkin misalkan kita belum ada tingkat implementasi penyederhanaan birokrasi gitu ya, seperti itu. Misalkan kita di sini penyusunan kebijakannya gitu ya, penyusunan kebijakannya dulu terlebih dahulu. Nanti di sini silakan dimasukkan saja aksinya apa gitu ya. Lalu kemudian nanti Bapak Ibu di sini silakan input satuan outputnya apa gitu ya, satuan output dari rencana aksinya gitu ya. Contoh satuan outputnya adalah di sana karena penyusunan kebijakan, maka satuan outputnya misalkan kebijakan gitu ya. Kemudian indikatornya apa, misalkan jumlah kebijakan gitu ya.
Ini semua form-form yang ada di satuan output dan indikator output ini merupakan isian bebas Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti ini silakan Bapak Ibu bisa bisa mengisi sesuai dengan yang sudah ditetapkan di dalam matriks yang sudah Bapak Ibu buat di Excel gitu ya, seperti itu. Nah, lalu kemudian setelah Bapak Ibu memasukkan satuan outputnya apa, indikator outputnya apa, selanjutnya Bapak Ibu menginput koordinatornya siapa sih dari aksi tersebut gitu ya, koordinator yang akan melaksanakan aksi tersebut siapa gitu ya. Contoh misalnya di biro organisasi gitu ya. Kemudian nanti pelaksananya siapa gitu ya, misalkan di biro organisasi juga, kemudian kalau penyusunan kebijakan mungkin melibatkan biro hukum gitu ya, seperti itu. Nah, lalu kemudian setelah kita menginput aksinya apa, outputnya apa, indikatornya apa, kemudian koordinator dan pelaksananya siapa, kemudian Bapak Ibu menginput target ya, target triwulanannya gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di input targetnya gitu ya. Sebentar Bapak Ibu, ini masih loading. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah mengisikan ini ya, rencana aksi, satuan output, indikator output, koordinator dan pelaksana. Selanjutnya kita akan menginput targetnya. Nah, untuk menginput target triwulanan, silakan Bapak Ibu klik add align ini periodenya. Nanti di sini akan muncul periode triwulan berapa gitu ya. Misalkan contoh untuk kegiatan utama untuk aksi ini dimulai dari triwulan 3, maka Bapak Ibu sebenarnya bisa langsung memilih triwulan 3. Atau memang sudah dimulai dari triwulan 1, Bapak Ibu bisa memilih triwulan 1. Jadi ini memang tidak kami kunci Bapak Ibu sekalian, harus dari 1, 2, 3, 4, tapi ini nanti akan menyesuaikan tergantung dari perencanaan Bapak Ibu. Bisa jadi aksi ini memang baru dijalankan di triwulan 3 atau di triwulan 4, atau triwulan 2 atau triwulan 3 gitu ya, seperti itu. Ini kami contohkan misalkan eksekusinya ada di triwulan 2 dan triwulan 3. Nah, nanti di sini ada dua kolom Bapak Ibu yang perlu diisikan terkait target. Yang pertama adalah target target dari output itu sendiri gitu ya. Dan kemudian ada target anggaran. Jadi nanti Bapak Ibu perlu mengisi dua target ini. Misalkan contoh di triwulan 2 ini targetnya ada dua, kemudian di triwulan 3 ini targetnya ada misalkan satu gitu ya. Kemudian nanti target anggarannya berapa gitu ya. Misalkan contoh di sini silakan langsung diisikan saja gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu diingat juga dalam pengisian target ini sifatnya bukan akumulatif ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu perlu memisahkan target setiap triwulannya. Contoh misalkan dalam 1 tahun ini kita punya target untuk melaksanakan FGD misalkan 3 kali gitu ya. Kemudian itu dibagi ke dalam 3 triwulan misalkan gitu. Nah nanti misalkan mungkin pelaksanaannya mulai dari triwulan 2. Nah nanti triwulan 2 itu misalkan dilaksanakan satu gitu ya. Kemudian nanti triwulan 2 misalkan ada satu lagi gitu ya. Kemudian nanti triwulan 3 ada lagi satu lagi gitu. Nanti diisinya jadi satu 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 gitu ya. Jadi tidak akumulatif. Sehingga nanti bukan misalkan triwulan satunya itu satu, kemudian triwulan duanya jadi dua, triwulan tiganya jadi tiga, gitu nggak seperti itu. Jadi nanti pengisiannya memang ini tergantung apa terbagi menjadi triwulan-triwulan tersendiri, gitu seperti itu. Jadi tidak diakumulasikan setiap triwulan. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian setelah seluruhnya terisi, silakan di save gitu ya.
Nanti setelah semua terisi tadi Bapak Ibu ya, mulai dari aksinya, outputnya, koordinator, dan periode target triwulanannya, Bapak Ibu silakan klik save gitu ya, seperti itu. Nah ini Bapak Ibu sudah berhasil menginput satu aksi gitu ya. Nah nanti kan mungkin dari satu kegiatan utama ini bisa ada beberapa aksi ya. Bapak Ibu silakan kembali lagi ke form kegiatan utama ini, form kegiatan utama yang tadi sudah ditetapkan. Nah, nanti silakan klik lagi buat run aksi untuk menginput aksi-aksi berikutnya, gitu ya, seperti itu. Jadi memang form rencana aksi ini berlakunya hanya untuk satu aksi saja, gitu ya. Setelah nanti selesai mengisi, kemudian ingin mengisikan aksi yang lain, Bapak Ibu silakan klik lagi buat run aksinya, gitu ya, seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, proses dari pengisian rencana aksi, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan untuk bagaimana sih mengisi realisasi capaian dari rencana aksi gitu yang sudah ditetapkan gitu ya. Nah, Bapak Ibu pertama silahkan masuk ke menu monitoring dan evaluasi gitu ya. Kemudian nanti silahkan klik rencana aksi RB General. Nah, nanti di sini Bapak Ibu untuk memudahkan Bapak Ibu melihat gitu ya rencana-rencana aksinya apa saja yang sudah dibuat. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan bisa menggrouping terlebih dahulu kegiatan utama. Karena nanti di sini mungkin akan banyak sekali kegiatan utama dan rencana aksi gitu ya, seperti itu. Nah, nanti supaya memudahkan kita bisa enak melihatnya, Bapak Ibu silakan melakukan grouping dulu dari kegiatan utamanya. Ini sebenarnya penggroupingan ini bisa tergantung, Bapak Ibu bisa sesuaikan, Bapak Ibu mau grouping berdasarkan indikator, kemudian berdasarkan kegiatan utama itu bisa dilakukan. Tapi kami sarankan nanti untuk kemudahan kita dalam proses monef gitu ya, nanti silakan Bapak Ibu bisa menggrouping berdasarkan kegiatan utamanya. Nah, nanti di sini akan muncul Bapak Ibu sekalian kegiatan-kegiatan utama lain gitu ya. Ini tadi karena kita baru contohkan satu, maka baru muncul satu kegiatan utama saja yaitu penyederhanaan birokrasi. Nanti setelah diklik ini akan banyak nih rencana aksinya apa saja tadi yang sudah kita buat gitu ya. Misalnya revisi kelembagaan, penilaian mandiri gitu ya, penyusunan kebijakan gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk memulai mengisikan realisasi dari rencana aksinya, silakan Bapak Ibu pilih rencana aksi yang memang akan kita isi realisasinya. Contoh kita di sini akan memilih review hasil evaluasi kelembagaan, gitu ya, seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu untuk memulai pengisian realisasinya, silakan Bapak Ibu klik edit terlebih dahulu, gitu ya, jangan lupa. Karena kalau misalkan Bapak Ibu langsung klik realisasi di sini, tidak akan bisa, gitu ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu perlu mengklik terlebih dahulu editnya di sini gitu ya, seperti itu. Diklik dulu menu editnya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu langsung berfokus ke kolom realisasi ini gitu. Jadi misalkan contoh di sini kita sudah targetkan dari triwulan 1 ada satu laporan review, kemudian nanti realisasinya misalkan tahun ini memang di triwulan 1 ini sudah selesai gitu ya, satu. Nah, nanti kemudian realisasi anggarannya juga sama dimasukkan berapa sih realisasi anggaran yang tergunakan gitu ya, misalkan terpakai ada 12 juta misalkan seperti itu, nanti silakan diinput saja. Tidak perlu menggunakan koma pemisah desimal ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti di sini langsung input saja nilainya berapa gitu. Tidak perlu pakai titik atau koma dalam mengisikan realisasi anggaran, termasuk juga realisasi target output gitu ya, seperti itu. Nah, nanti di sini sudah selesai isikan realisasi output dan realisasi anggaran. Setelah selesai semua, kita klik save gitu ya. Nah, ini sudah selesai dalam kita mengisikan evaluasi dari satu aksi gitu ya. Nah, kemudian bagaimana jika kita ingin mengisikan aksi-aksi yang berikutnya, silakan Bapak Ibu kembali lagi terlebih dahulu ke tampilan monitoring evaluasi tadi gitu ya. Silakan klik rencana aksi RB General ini gitu ya. Kemudian Bapak Ibu silakan diklik lagi aksi-aksi lainnya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini untuk tahapan RB General sudah selesai Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Nanti untuk yang proses ini nih, tadi yang sudah saya jelaskan untuk proses di sini, ini sudah selesai Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya kita akan masuk bagaimana proses di RB tematik, gitu ya. Nah, di proses RB tematik, kalau misalkan kita lihat yang pertama perlu kita lakukan adalah melakukan penetapan tema Bapak Ibu gitu ya, seperti itu. Nah, nanti silakan Bapak Ibu bagaimana kita melakukan penetapan tema gitu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke menu perencanaan lagi, kemudian nanti masuk ke menu roadmap rencana aksi RB tematik gitu ya, seperti itu. Nanti akan muncul tampilan seperti ini gitu ya. Nah, ini sudah ada beberapa tema yang kami masukkan. Nah, ini kami coba contohkan lagi masukkan tema yang lain gitu ya. Seperti itu.
Untuk memulai penetapan tema dan sasaran tematiknya, Bapak Ibu silakan klik create di sini. Mohon maaf sebentar, masih loading. Nah, nanti akan muncul form pengisian tema dan sasaran tematik seperti berikut gitu ya. Nanti silakan contoh di sini kami ingin mencontohkan untuk tema pengendalian inflasi misalkan. Nah, nanti di sini silakan klik pengendalian inflasi, kemudian nanti di sini di input sasaran tematiknya misalkan apa gitu ya, seperti itu. Misalkan sasaran tematiknya adalah misalkan ini sepertinya alur distribusi pangan yang lancar misalkan. Dengan misalkan indikatornya apa gitu ya, misalkan indeks inflasi indeks kinerja pengendalian inflasi ya, seperti itu. Kemudian nanti koordinatornya siapa gitu, contoh koordinatornya nanti di sini ada dinas ketahanan pangan lah ibaratnya seperti itu misalkan gitu. Nanti pelaksananya siapa gitu ya, silakan disesuaikan saja. Nah, kemudian nanti di input satuan targetnya apa gitu ya, misalkan indikator yang digunakan adalah IKP-IPD gitu ya, maka nanti satuan targetnya adalah indeks gitu ya. Nah, kemudian sama seperti di general, di tematik juga setelah kita menetapkan tema, kemudian sasaran tematik, kemudian nanti indikatornya, nah, nanti selanjutnya kita perlu menginput baseline dan target tahunannya gitu ya, seperti itu. Jadi nanti silakan diinput untuk baseline di tahun 2022-nya berapa sih gitu ya. Karena ini kita lagi pengisian 2023, maka silakan diinput target tahun 2022-nya berapa dan realisasinya gitu ya. Misalkan contoh di 2022 kemarin kita mendapatkan indeks di angka 60 gitu ya, dengan realisasi misalkan di 58. Kemudian di tahun ini kita coba naikkan sedikit gitu ya. Di tahun ini kita coba targetkan di 62, kemudian di 2024 kita targetkan itu bisa mencapai 65. Nah, seperti itu. Nanti setelah diisi baik baseline maupun target gitu ya. Ini sama mekanismenya Bapak Ibu sekalian, penetapan target di sini dan baseline di sini seperti tadi di general. Untuk baseline jangan lupa dicentang di sini kolom baseline-nya. Kalau memang yang bukan baseline tidak perlu dicentang gitu ya. Seperti itu, dibiarkan saja. Ini 2023 diisi targetnya berapa, tahun 2024 diisi targetnya berapa. Nah, setelah terisi semua, baik dari tema, sasaran, indikator, koordinator pelaksana, dan targetnya, silakan Bapak Ibu save terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, ini selesai tahap dari pengisian tema dan sasaran tematik. Tahap pertama ini, gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke penginputan masalah dan sasarannya, gitu ya, seperti itu. Bagaimana cara memulainya? Nah, nanti di sini ya Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan tadi Bapak Ibu sudah menginput target tahunannya, gitu ya, target tahunannya apa, kemudian sudah kita tetapkan juga baseline seperti apa. Nanti di sini akan muncul nih menu tambah sasaran. Menu tambah sasaran ini digunakan tadi Bapak Ibu untuk menginput permasalahan dan sasarannya, gitu ya, seperti itu. Nanti silakan diklik tambah sasaran ini. Nanti di sini akan muncul form seperti ini. Kita akan mintakan permasalahannya apa sih, gitu ya. Misalkan contoh di sini terkait dengan pengendalian inflasi ini, misalkan masih panjangnya rantai distribusi, misalkan seperti itu. Kemudian misalkan di sini dimasukkan nih sasarannya apa gitu ya. Kalau misalkan kemarin Bapak Ibu sudah biasa menjelaskan bahwa dalam penetapan rencana aksi LB tematik itu kan biasanya kita mulai terlebih dahulu tuh dari identifikasi masalah, kemudian nanti dari identifikasi masalah ini kita jabarkan ke dalam sasarannya. Nah, nanti di sini yang diinput nih sasaran dari untuk menjawab permasalahan tersebut apa gitu ya. Misalkan contoh di sini sasarannya adalah melanjutkan proses distribusi yang efektif. Nah, nanti misalkan ditambahkan setelah itu kita sudah mengidentifikasi masalahnya apa, sasaran untuk menjawab permasalahan tersebut apa, kemudian nanti di sini diinput indikatornya apa sih, gitu ya. Misalkan indikatornya adalah screen time, gitu ya. Misalkan berapa lama, gitu ya. Misalkan berapa lama, misalkan dalam 1 hari gitu atau 2 hari gitu ya, seperti itu. Dan targetnya 2, misalkan 2, nah kemudian satuannya apa hari gitu ya. Atau misalkan kalau misalkan indikatornya misalkan bukan hari, misalkan jumlah, ya nanti di sini yang diinput target ini hanya jumlahnya saja gitu ya, di sini satuannya apa. Ya, seperti itu. Jadi nanti perlu ada pemisahan Bapak Ibu antara jumlah dengan satuannya gitu, seperti itu.
Nanti setelah di-input, baik permasalahan, sasaran, maupun indikatornya, silakan jangan lupa diklik save. Nah, ini selesai dalam mengisikan satu permasalahan dan sasaran. Nah, nanti kalau untuk menginput lagi permasalahan lain yang memang sudah ada, gitu ya, nanti silakan dimulai lagi dari tadi, mengklik menu tambah sasaran lagi. Ini nanti untuk menginput permasalahan dan sasaran-sasaran lainnya, gitu ya. Mekanismenya sama seperti tadi pengisian rencana aksi. Jadi setiap satu form ini hanya berlaku untuk satu aksi, satu permasalahan, satu sasaran, gitu ya, seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu perlu mengklik kembali tambah sasaran untuk menginput permasalahan dan sasaran lainnya. Nah, nanti selanjutnya gitu ya, kita lihat lagi di proses bisnis tadi, setelah Bapak Ibu mengidentifikasi masalah dan sasaran, selanjutnya Bapak Ibu perlu menginput rencana aksi gitu ya. Nah, nanti bagaimana untuk menginput rencana aksi? Rencana aksi diisikan tentu berdasarkan dari permasalahan dan sasaran yang sudah kita identifikasi. Makanya nanti Bapak Ibu silakan masuk ke menu ini nih, permasalahan dan sasarannya gitu ya, seperti itu. Nah, nanti di sini akan muncul permasalahan dan sasaran yang tadi Bapak Ibu sudah tetapkan di sini gitu ya, sudah Bapak Ibu dibuat di menu ini gitu ya. Nanti di permasalahan dan sasaran ini akan muncul di sini kira-kira apa saja tadi yang sudah diinput gitu ya, sasaran dan permasalahannya. Nah, untuk memulai pembuatan rencana aksi, silakan klik di sini buat plan aksi gitu ya, seperti itu. Nah, nanti misalkan di sini kita buat aksinya apa gitu. Contoh misalkan mengoptimalkan platform gitu ya. Implementasi distribusi pangan seperti itu. Nah, lalu kemudian nanti Bapak Ibu masukkan outputnya apa gitu ya. Misalkan pemanfaatkan, sorry di sini pemanfaat. Misalkan nanti satuan output apa sih? Misalkan jumlah petani dan nelayan. Maka di sini satuan outputnya adalah orang gitu ya, seperti itu. Kemudian indikatornya apa? Misalkan jumlah petani, nelayan. Nanti kemudian baru diisi koordinatornya siapa, misalkan koordinatornya TPID, kemudian pelaksananya misalkan Dinas Ketahanan. Nah, kemudian setelah itu, setelah diisi aksinya apa, outputnya apa, indikator beserta koordinator dan pelaksana, selanjutnya sama seperti rencana aksi general, kita juga perlu menetapkan target triwulanannya, gitu ya, seperti itu. Misalkan contoh, di triwulan 2 berapa orang gitu ya, sudah memanfaatkan, misalkan katakanlah ada 50, dengan target anggaran misalkan 50. Kemudian nanti triwulan 3 berapa sih, gitu ya, jadi input juga berapa. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu mengisikan lengkap gitu ya dari rencana aksi, satuan indikator output, koordinator pelaksana hingga target triwulannya, Bapak Ibu silahkan masuk penjelasan aksi. Jadi Bapak Ibu sekalian, khusus di tematik ini kami akan mintakan penjelasan dari setiap aksi gitu ya. Kurang lebih Bapak Ibu perlu menjelaskan kenapa aksi ini kita pilih, diceritakan bagaimana korelasinya untuk menjawab permasalahan dan sasaran gitu ya, seperti itu. Jadi di sini akan kami mintakan di sini terkait dengan penjelasan aksinya. Dan di sini kolom pengisiannya wajib Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu penjelasan aksi ini tidak diisikan, maka nanti tidak bisa di-save gitu ya. Ini saya contohkan. Misalkan ini tidak diisikan, Bapak Ibu kosongkan di penjelasan aksi, ketika di-save itu tidak bisa. Tuh, akan muncul penjelasan aksi invalid fields. Maka nanti Bapak Ibu di sini perlu diisikan terlebih dahulu penjelasan aksi. Penjelasan aksi ini Bapak Ibu perlu menjelaskan menginput aksi ini, kemudian ceritakan juga bagaimana korelasinya, hubungannya dalam menjawab sasaran dan menyelesaikan permasalahan yang tadi sudah ditetapkan gitu ya, seperti itu. Jadi contoh misalkan pemanfaatan ini akan memudahkan. Nah, contoh ini saya masukkan penjelasan aksinya apa gitu ya, nanti silakan di save. Nah, kalau misalkan sudah di-input penjelasan aksinya maka bisa di-save. Tapi kalau misalkan tadi tidak di-input maka tidak bisa di-save gitu. Jadi sama mungkin nanti kalau form-form lainnya Bapak Ibu tolong perhatikan, pastikan seluruh formnya terisi gitu ya. Karena kalau misalkan nanti tidak diisi maka bisa jadi nanti tidak bisa di-save gitu ya, seperti itu. Nah, setelah selesai Bapak Ibu sekalian, tadi kita lihat lagi setelah Bapak Ibu selesai menginput tema, kemudian tadi sasaran dan permasalahan, rencana aksi, selanjutnya kita menginput monitoring dan evaluasi.
gitu ya, seperti itu. Realisasi dari rencana aksi. Bagaimana caranya? Sama tadi seperti general, Bapak Ibu silakan masuk ke menu monitoring dan evaluasi, kemudian Bapak Ibu masuk ke menu rencana aksi RB tematiknya, gitu ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sama tadi seperti yang di general, Bapak Ibu kami sediakan menu grouping gitu ya. Menu grouping ini nanti untuk memudahkan Bapak Ibu bisa mengelompokkan gitu ya, mengelompokkan rencana aksinya. Nanti di sini misalkan kita bisa menggrouping berdasarkan tema tematik gitu ya. Nah, misalkan contoh ini, tadi misalkan di pengentasan kemiskinan, misalkan di sini tadi sudah dibuat sebelumnya, ada misalkan ada satu rencana aksi, kemudian misalkan di sini pengendalian investasi, misalkan di sini ada berapa gitu ya, ini ada berapa, misalnya tadi sudah dibuat ada 4 gitu ya, ada 4 rencana aksinya gitu ya, seperti itu. Nanti untuk memulai pengisian monitoring dan evaluasi, silakan Bapak Ibu bisa mengklik misalkan salah satu rencana aksinya. Contoh misalkan di sini tadi kita klik pemanfaatan platform gitu ya. Dan nanti sama seperti tadi general, untuk memulai pengisian kolom realisasi, Bapak Ibu jangan lupa klik edit terlebih dahulu. Kemudian nanti di sini diisikan gitu ya, kira-kira berapa sih realisasi yang sudah memanfaatkan platform. Misalnya contoh dari data sudah 45 gitu ya untuk di triwulan 2, kemudian nanti di triwulan 3 sudah 30, misalkan, terus sudah 5 gitu ya, seperti itu. Kemudian nanti realisasi anggarannya bisa dilihat misalkan berapa sih yang sudah realisasi gitu ya. Sama di nanti setelah berhasil terisi baik realisasi output dan realisasi anggaran, selanjutnya jangan lupa diklik save gitu ya, seperti itu. Jangan lupa diklik save. Nah, nanti ketika menu save tadi sudah berubah menjadi edit, maka penyimpanan sudah selesai. Nah, itu Bapak Ibu sekalian untuk proses yang ada di RB ini, gitu ya, seperti itu. Itu sudah selesai dalam proses bisnis untuk yang di tim RB. Nah, selanjutnya kami ingin menjelaskan untuk bagaimana evaluator internal dalam memanfaatkan ini. Ya, tadi yang sudah kami sampaikan bahwa peranan evaluator internal di sini adalah lebih banyak dalam memanfaatkan data, dan nanti Bapak Ibu perlu mengupload LHEI gitu ya, seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, kalau tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara melihat data, Bapak Ibu evaluator internal bisa melihat nih dari setiap kegiatan utama ini. Misalnya Bapak Ibu ingin melihat, oke, misalkan terkait dengan SPBE gitu ya, Bapak Ibu bisa klik, kemudian bisa kita lihat di sini rencana aksinya seperti apa gitu ya, kemudian target roadmap-nya seperti apa, kemudian capaiannya seperti apa, nanti Bapak Ibu bisa melihatnya gitu ya, seperti itu. Kemudian bagaimana sih cara upload LHEI gitu ya, nah nanti Bapak Ibu juga kami arahkan untuk mengupload LHEI ya, untuk evaluator internal. Untuk menguploadnya di mana? Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan dilihat gitu ya di menu roadmap RB General ini kan pasti nanti RB ini sudah menginput ya, sudah menginput kegiatan-kegiatan utamanya gitu ya, seperti itu. Nanti bagaimana cara menguploadnya? Bapak Ibu silakan pilih dari salah satu kegiatan utama ini untuk menaruhkan dokumennya gitu ya, seperti itu. Nanti misalkan klik di sini di penyederhanaan birokrasi sendiri gitu ya, silakan diklik edit, kemudian di sini ada tab dokumen Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu silakan klik select file untuk mengupload dokumennya gitu ya, seperti itu. Jadi misalkan contoh di sini kita masukkan, kita upload saja ya. Ini masih ada proses uploading, Bapak Ibu sekalian bisa ditunggu. Nanti kalau misalkan proses uploadnya sudah selesai gitu, Bapak Ibu silakan diklik save gitu ya, seperti itu. Ini kan tadi, nah itu kalau belum selesai kita klik save maka akan hilang filenya. Jadi Bapak Ibu sekalian pastikan proses uploadnya sudah selesai dulu, baru nanti Bapak Ibu save gitu ya. Ini masih proses uploading Bapak Ibu sekalian. Iya. Jadi nanti kurang lebih mekanismenya seperti itulah dalam melakukan upload dokumen. Jadi Bapak Ibu silakan nanti dipilih select filenya, kemudian diupload, kemudian nanti kita tunggu proses uploadingnya selesai, baru Bapak Ibu klik save gitu ya, seperti itu. Nah itu untuk mekanisme penguploadan LHEI. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sekedar menyampaikan juga bahwa
kalau misalkan tadi kita ingat di kriteria rencana aksi itu kan kita meminta keabsahan ya Bapak Ibu ya, keabsahan dari rencana aksi. Dan sama juga Bapak Ibu sekalian, untuk keabsahan dari rencana aksi itu Bapak Ibu silakan mengupload dokumennya di sini gitu ya, seperti itu. Nanti Bapak Ibu perlu mengupload dokumen-dokumennya di sini gitu ya. Termasuk juga tadi LHEI, kemudian keabsahan, ini sama diupload di kolom dokumen ini gitu ya, di tab dokumen ini gitu. Mekanismenya sama seperti tadi seperti tadi kita mengupload LHEI. Nah, nanti untuk form keabsahan rencana aksi mungkin akan menyusul ya Mas Panca ya, untuk formatnya ya, format dari keabsahan rencana aksi nanti akan menyusul, akan kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu bisa silakan diupload ke dalam portal RB. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang sementara yang bisa kami sampaikan terkait dengan teknis pengisian portal. Memang ini merupakan barang baru gitu ya, dan memang nanti Bapak Ibu perlu cukup mengulik dalam memanfaatkannya, tapi tadi kurang lebih kami sampaikan gambaran umumnya seperti apa penggunaannya. Makanya kami harapkan nanti penunjukan operator sendiri bisa ditunjuk orang-orang yang memang cukup berkompeten dan orang-orang yang memang bisa memanfaatkan dan menggunakan aplikasi. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Nara. Terima kasih.